Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang tidak menginginkan kamu pergi darinya. Oke, siapakah dia? Kita akan tarik energinya. Siapakah dia saat ini yang merasa bahwa dia tidak mau kamu pergi darinya? Oke. Oke. Dia ternyata orang masa lalumu ya. Dia berasal dari past life relationship yang pernah kalian lakukan di masa lalu ya. Bisa jadi juga mantan ya. Bisa jadi mantan atau mungkin ya orang ini sempat dekat sama kamu, bisa jadi ya, sempat dekat, sempat intens tuh ya, PDKT-an atau apalah sebutannya itu. Nah, terus itu sekarang ya udah sendiri-sendiri ya, udah fokus pada diri masing-masing. Terus itu juga aku lihat di sini, oke, nampaknya memang mungkin yang menjadi masalah kenapa kalian berakhir itu karena dia mungkin selama ini masih terbayang-bayang atau masih terhubung ya dengan masa lalu. Maka saat ini kalau aku lihat dia sedang mencoba untuk melepaskan diri atau melepaskan energi dari mantan-mantannya seperti itu. Karena kalau aku lihat juga di sini dia merasa bahwa kamulah yang pantas untuk dia cintai dan kamulah yang pantas untuk mendapatkan dia kayak gitu ya. Dan aku lihat memang kamulah yang sesuai dengan tipenya dia, kriterianya dia gitu. Itu cuman kamu. Dan aku lihat walaupun saat ini kalian berpisah, dia masih memiliki suatu keyakinan, keoptimisan bagi dia bahwa hubungan ini pasti bisa terjalin lagi kok dengan versi yang terbaru gitu ya. Udah nggak apa ya, nggak 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 mengulang hal yang sama gitu. Bisa jadi saat ini pun dia memang sedang mengalami suatu perbaikan diri ya, atau perubahan diri untuk memiliki hubungan baru dengan kamu dengan versi terbarunya. Dan memang saat ini kalau aku lihat ya, memang semesta sedang menunda dia untuk melakukan suatu pergerakan apapun terhadap kamu. Kenapa? Yaitu tadi mungkin dia memang diharuskan untuk fokus dulu pada perbaikan diri, perubahan diri, atau mungkin hal lainnya ya. Dia harus menyelesaikan masalah bersama mantannya, atau dia harus menyelesaikan masalah pribadinya dulu gitu. Intinya aku lihat di sini memang dia sengaja untuk ditahan, tidak dulu datang ke kamu, atau ya tidak ada pergerakan lah seperti itu. Dan aku rasa memang si dia ini sedang mencoba untuk membina diri dia dengan kesabaran ya. Terus itu juga mengembangkan diri dia, potensial yang dia punya. Terus itu juga dia lagi fokus dengan semua yang penting untuk kesuksesan jangka panjang hidupnya, yang mungkin itu juga akan dia persiapkan untuk masa depan hubungan kalian kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini sebenarnya kamu dengan dia ini telah bekerja sama ya, dengan keras untuk memperkuat ikatan kalian mungkin sama ini. Dan dia merasa bahwa seharusnya ini sudah mendapatkan hasilnya ya, tapi mungkin ya kalau misalkan situasinya seperti mungkin memang masih ditunda oleh semesta, sehingga dia merasa pasti sudah dekat ya. Jadi sekarang pemikiran itu pasti sudah dekat, sudah sebentar lagi akan mendapatkan tujuan yang memang dia inginkan dan kamu inginkan selama ini, yaitu mungkin komitmen atau apa nih, keintiman dalam hubungan atau apalah ya. Pokoknya ada suatu target atau tujuan yang kalian berdua inginkan di hubungan ini, karena merasa sudah terlalu lama nih kan kalian berjuang dengan hubungan ini. Seharusnya sekarang tuh mungkin karena sudah terlalu lama kan berjuangnya, jadi merasa bahwa ini seharusnya sudah terjadi tujuan atau target itu, tapi nampaknya belum terjadi juga. Mungkin karena memang semesta sedang mempersiapkan sesuatu untuk kalian yang lebih baik gitu ya. Jadi makanya di sini dia positive thinking aja. Oke, mungkin memang saat ini masih ditunda, tapi dia yakin target itu sudah dekat kok, sudah bisa dia
apa ya, mungkin ya akan dia dapatkan lah bersama kamu kayak gitu ya. Terutama ini dari ini ya, dari upaya kalian mencapai tujuan tentang keuangan bersama gitu. Seperti kayak misalkan kalian punya target nih untuk mengumpulkan biaya pernikahan nantinya ya, baik dia ataupun kamu, kalian lagi save money ya, kerja keras banget, dapat gaji, kalian tabung sebagiannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kayak gitu ya. Terus mungkin ada yang mau membeli rumah di sini ya, dia lagi save money, kamu juga save money di sini ya, menabung kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini kayaknya sudah mulai mendekati nih ya, sudah mulai mendekati target-target itu akan tercapai kalau aku lihat di sini. Karena aku lihat memang dia merasakan kok sebenarnya selama ini pun kamu yang terlalu banyak berjuang dengan hubungan ini gitu ya. Banyak hal yang kamu perjuangkan agar hubungan ini tuh terrealisasi, atau mungkin dia yang banyak melakukan perjuangan untuk hubungan ini terrealisasi gitu ya. Ya kalian situasikan aja lah siapa nih ya. Tapi intinya di sini aku lihat memang ada sebelah pihak yang sangat-sangat berjuang untuk membuat hubungan ini langgeng. Tapi ternyata kayak kok sulit ya gitu ya. Mau rencana apapun, pakai strategi apapun tuh kayak nihil gitu hasilnya. Tapi walaupun selalu dipertemukan dengan kemustahilan atau kayak nggak ada yang terrealisasi atas keinginan-keinginan kalian selama ini di hubungan ini, tapi masih ada salah satu pihak yang tetap bertahan dengan hubungan ini, masih tidak mau juga melepaskan. Bisa jadi memang dari kedua belah pihak sama-sama masih tetap bertahan walaupun situasinya nggak tahu akan seperti apa ke depannya tuh, tapi perasaan itu masih mengharapkan hubungan ini tetap terjalin atau ya masih bisa dibawa lah ke masa depan kayak gitu ya, aku lihat di sini. Jadi walaupun seseorang yang memang sempat tuh yang apa itu namanya udah lelah ya memperjuangkan hubungan ini baik secara mental, fisik, pikiran atau apapun lah yang lelah gitu ya, aku lihat di sini dia tetap kayak punya keyakinan atau kayak punya harapan ya bahwa pasti bisa kok dipersatukan, pasti bisa terrealisasi gitu ya kalau aku lihat di sini. Dan ternyata aku lihat di sini tuh banyak sekarang yang sudah terbongkar ya atas apapun kesalahan-kesalahan yang dia pernah lakukan ke kamu ya, kebohongan-kebohongannya, penipuannya, perselingkuhannya, pengkhianatannya ya. Aku lihat di sini ternyata semuanya sudah terbongkar, semuanya sudah terkuak, dan aku lihat di sini kamu sudah tahu apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu. Ya semuanya sudah ya terbongkar, mau dia yang mengakuinya atau kamu sendiri yang tahu, tapi intinya semuanya sudah terbongkar, kamu sudah tahu. Dan saat ini aku lihat dia ngerasa malu banget loh sama kamu, dia ngerasa malu banget, dia ngerasa bersalah banget sama kamu, dia ngerasa apa ya, kayak apa ya, merasa malu, bersalah ya, terus itu ya ngerasa kayak bodoh banget sih dia pernah melakukan itu ke kamu gitu ya. Ya pokoknya intinya bersalah banget sama kamu. Ya kalau aku lihat di sini dia pengen banget memperbaiki situasinya, tapi untuk saat ini kalau aku lihat dia masih ada rasa bersalah sehingga dia kayak masih malu untuk datang ke kamu atau memperbaiki, ucuk-ucuk ngomong memperbaiki hubungan gitu ya. Sedangkan di sini kan dia pernah melakukan sesuatu hal yang ya kita tahu, apa mungkin dia pernah selingkuhin kamu atau mempermainkan kamu di sini. Terus itu juga devil, berarti aku lihat di sini mungkin selama ini dia itu punya gaya hidup yang terlalu hedon, yang terlalu sombong kayak gitu ya, sehingga mau nggak mau kamu harus menarik diri dari dia karena kamu mungkin tidak bisa mengimbangi kehedonan dan kesombongannya ini gitu ya. Terus juga aku lihat memang ada sifat yang egois di hubungan ini ya, ada sifat-sifat negatif juga dari hubungan ini, mungkin terlalu mendominasi, cemburuan ya di hubungan ini. Terus itu juga mungkin dia pernah melakukan suatu pelecehan atau penipuan kayak gitu ya kalau aku lihat di sini.
Bahkan aku lihat di sini dia mungkin selama ini selalu meninggalkan kamu untuk mencari kepuasan secara murni dari keegoisannya gitu. Jadi mungkin dia pengen mendapatkan kepuasan, kayak misalkan nih dia kan selingkuh ya, dia cari kepuasan di luar sana dengan wanita lain atau pria lain ya, untuk itu aja memuaskan egonya, memuaskan keegoisannya, tanpa dia ngomong sama kamu, tanpa dia berdiskusi dengan kamu, tahu-tahu udah selingkuh aja, udah ada yang lain aja kayak gitu ya. Nah, mungkin inilah yang membuat kalian kenapa berpisah itu ya, karena ini. Terus itu juga kalau aku lihat di sini mungkin ada seseorang yang merasa kayak hilang kemandiriannya karena disebabkan terlalu terlibat dalam hubungan yang toksik seperti ini. Terus itu juga tingkat kodependensi di hubungan ini ternyata sangat tinggi ya. Jadi hanya kamu seorang yang selalu berjuang selama bertahun-tahun ini untuk dia, untuk hubungan kalian ini agar terrealisasi. Sedangkan di sini dianya mungkin selama bertahun-tahun ini ya cuek sama kamu, malah sering gonta-ganti pasangan, sering mengkhianati kamu, nggak jelas ya kalau aku lihat di sini. Dan banyak lah ya, banyak yang dia lakukan sama kamu, tidak memperlakukan kamu dengan baik seperti itu ya. Intinya kamu terus yang selalu berjuang, mengambil langkah, merencanakan segala sesuatunya agar hubungan ini terrealisasi. Sehingga di sini kamu mengambil langkah untuk mundur ya, bekerja untuk menyalakan kembali beberapa minat kamu terkait di luar hubungan atau relationship atau percintaan kayak gitu ya. Mungkin kamu saat ini lebih memilih untuk fokus aja deh sama karir, sama keuangan, have fun sama teman-teman ya, have fun dengan keluarga, fokus dengan keluarga gitu ya, saling menyayangi dengan keluarga kayak gitu. Intinya yang di luar relationship romantis gitu ya. Dan kalau aku lihat mungkin di sini juga bisa diartikan juga entah ini kamu atau dia atau mungkin kalian berdua itu sedang mengalami masalah hubungan karena memang ini ada pengaruh tentang masalah kesehatan mental ya. Mungkin di sini ada trigger, ada anxiety, ada trauma, ada inner child atau korban KDRT, korban apa lagi tuh ya, atau apa tuh pokoknya ada kesehatan mental yang memang akhirnya mengganggu hubungan kalian gitu. Apa mungkin skizofreni atau apalah yang kayak gitu ya, yang pokoknya masalah-masalah kesehatan mental, sehingga ketika semakin intensnya hubungan ini jadinya semakin menyakiti gitu ya, semakin menyakiti karena terlalu fokus dengan masalah kesehatan mentalnya gitu ya. Mungkin dia memang punya trauma, atau kamu yang punya trauma, atau kamu punya inner child, atau dia yang punya inner child di salah satu antara kalian, atau mungkin kalian berduanya gitu ya. Sehingga ini juga yang menjadi masalah ya, pemicu kenapa kalian akhirnya seperti ini. Oke, The Magician. Kalau aku lihat sebenarnya nih ya, ini orang mau datang lagi ke kamu. Bahkan ketika nanti dia datang, aku lihat di sini dia sudah siap untuk berkomitmen. Ya, cuman memang harus kamu lihat dulu, dianalisa beneran nggak nih ketika dia datang, mungkin entah dalam waktu dekat atau nanti entah kapan lah dia datang itu dia mau serius. Tapi kalau ini ada The Magician, sebenarnya nanti ketika dia datang, entah itu nantinya di kedatangan dia yang kedua kali atau yang ketiga kali atau yang justru yang pertama kali setelah ini ya, yang akan menyeriusi kamu. Tapi intinya nih orang kalau dia datang dia mau serius, mau berkomitmen. Memang dulu sempat dia ini belum siap untuk berkomitmen ya. Aku lihat di sini dia belum siap. Tapi ketika nanti dia datang, aku lihat di sini ada The Magician. Berarti dia akan siap berkomitmen dengan kamu. Dia ingin memperbaiki bahkan memperkuat hubungan kalian yang sempat gampang goyah, yang sempat gampang menghadirkan selingkuhan atau apapun itu ingin dia hilangkan ya. Dia benar-benar ingin membuat hubungan ini versi baru banget dan gak ada lagi yang selingkuh-selingkuhan, manipulatif, bohong atau apapun itu. Intinya ini versi baru, terus itu lebih kuat ya, lebih kuat, lebih berkomitmen, lebih saling memperhatikan, menyayangi, yang semacam itulah. Karena kalau aku lihat juga selama ini tuh ya, dia ini ngerasa bahwa
selama ini kan dia berpisah dengan kamu justru malah untuk mengisolasi diri dia dari kamu, dari orang-orang baru. Bahkan selama dia mengisolasi diri ini, dia tidak berkencan dengan siapapun, dia tidak memulai hubungan dengan siapapun karena dia merasa kayak dia saat ini tuh merasa kayak stres banget akibat putus cinta dari kamu, sehingga ada rasa traumatis gitu loh ya. Apalagi kan di sini perpisahan kalian ini juga akibat dari kesalahan dia ya, dia bermain cinta di luar sana, mengkhianati kamu, sehingga saat ini tuh dia mengisolasi untuk introspeksi diri, untuk memperbaiki diri ya, memperbaiki situasi keadaannya. Jadi kalau aku lihat di sini dia mengisolasi diri dari dunia luar untuk memperbaiki diri, untuk memahami situasi dan keadaannya. Jadi dia butuh waktu untuk memberi diri dia pulih terlebih dahulu. Nah, setelah dia sudah merasa cukup pulih dari keadaannya, aku lihat di sini dia akan mulai untuk memperbaiki, datang lagi ya, ya pokoknya pengen datang lagi ke kamu, memperbaiki hubungan dengan kalian ya. Terus itu juga karena kalau aku lihat kan selama dia mendekam tuh ya, mengisolasi diri tuh, dia tuh sedih loh. Dia merasa sedih, dia merasa sendirian ya, dia merasa kehilangan, dia merasa nggak happy, dia merasa terpuruk. Terus itu juga setelah dia isolasi diri ini, dia sadar setelah dia menarik diri ini, banyak hal yang akhirnya dia ketahui, akhirnya terbentuk jelas lah ya di pikiran dia, sebenarnya kenapa hubungan ini seperti ini, apa penyebabnya, siapa yang bertingkah di sini, siapa yang berbuat salah di sini ya, kalau aku lihat di situ. Dan ya, setelah dia siap, setelah dia mulai pede lagi, setelah dia sudah mendapatkan solusi dari hubungan kalian, maka dia akan datang lagi untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, memicu kembali hubungan yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, seperti itu. Dan bahkan aku lihat di sini dia I wanna kiss you, kata dia. Dia ingin menciummu ya. Ada gairah di sini. Dia ingin berbagi gairah dengan kamu. Dia sangat-sangat mencintai kamu. Dia ingin menciummu ya. Kalau aku lihat di sini dia ingin menciummu. Dan sejujurnya di sini dia ingin katakan bahwa aku lari darimu itu karena memang sebenarnya aku belum siap di waktu itu. Di waktu itu dia selalu lari dari kamu, membuat hubungan kalian selalu gak jelas, membuat hubungan kalian selalu on off. Sebenarnya dia ini belum siap untuk kamu ajak komitmen, sedangkan di sini mungkin kamu mengharapkan sekali untuk sebuah komitmen. Dia berharap saat ini kamu bersama dia gitu ya. Dia berharap gak ada perpisahan seperti ini. Dia pengen banget langsung ketika dia ingin menciummu, dia ada di samping kamu ada di samping dia, dan dia langsung ya mengekspresikan gairahnya itu dengan menciummu, memelukmu, atau everything apapun itu gitu ya. Nggak dipisahkan oleh jarak ataupun pisahkan oleh hubungan kayak gitu ya. I'm sorry I couldn't be what you need me to be. Dia ingin meminta maaf, aku tidak bisa menjadi apa yang kamu inginkan selama ini ya. Apa yang telah dia lakukan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasimu. Dia ingin meminta maaf banget, selama ini dia egois ya, dia tidak bisa memberikan apa yang kamu harapkan. Dan saat ini aku lihat dia menyadari segala kesalahan yang telah dia perbuat selama ini terhadap kamu. Dan aku lihat di sini aku tidak bisa menjalani hari-hariku tanpamu, kata dia gitu ya. Jadi makanya di sini dia tidak mau melepas kamu pergi karena dia masih memiliki suatu gairah cinta terhadap kamu ya, dan dia tidak bisa menjalani hidup dia tanpa kamu gitu ya. Mungkin selama menjalani hidup dia tanpa kamu itu dia sedih, dia kesepian ya. Ketika dia stres, nggak ada yang mensupport dia, nggak ada yang memeluk dia, nggak ada yang menenangkan dia, nggak ada yang membantu dia ya, seperti itu. Jadi benar-benar yang dia kayak linglung ketika dia tanpa kamu, dia kayak nggak tahu arah gitu ya. Kayak makanya ini dia tidak bisa melepas kamu pergi. Oke.
Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Capricorn. Ke-12 zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, atau inisial-inisial nama kalian berdua, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. So, ini memang energi untuk kalian ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.